Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mereview materi sel, yaitu materi yang ditemukan di SMA maupun di SMP. Ini sebagai basic dari pelajaran biologi. Oke, yang pertama kita akan bahas struktur dan juga fungsi sel. Yang pertama ada apa itu sel, gitu. Kira-kira arti ataupun makna dari sel itu apa gitu. Nah, sel ini merupakan unit struktural dan juga unit fungsional terkecil penyusun makhluk hidup, karena kita tahu berdasarkan susunannya gitu ya, dari terkecil yaitu ada sel, kemudian ada membentuk sebuah jaringan, kemudian jaringan membentuk sebuah sistem organ, kemudian dari organ membentuk sebuah sistem organ, dan dari sistem organ ini membentuk suatu organisme. Nah, yang dimaksud dengan struktural dan juga fungsional di sini adalah yang pertama, secara function atau fungsi, dia mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Karena dia memang unit paling kecil nih di dalam tubuh kita, sehingga dia memasuki ke dalam seluruh komponen, sehingga dia termasuk memiliki fungsi untuk menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, kalau yang structural, ini dia memiliki inti sel, hanya dapat mengontrol volume tertentu dari aktivitas sitoplasma. Karena memang dia bentuknya sebagai unit terkecil, maka kemampuan yang dia lakukan atau kemampuan yang dia miliki itu hanya bisa mengontrol volume tertentu dengan aktivitas kadar sitoplasma juga tertentu. Ini kan sesuai dengan strukturnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi ini tersusun oleh dua jenis, ada organik dan juga ada anorganik. Nah, yang organik di sini dia tersusun misalnya karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian ada protein, ada asam nukleat juga. Nah, kalau yang anorganik ini ada air, kemudian ada vitamin, dan kemudian ada juga mineral. Ini bisa kalian ingat-ingat bahwa penyusun sel atau penyusun kimiawi itu ada dua jenis, ada organik dan juga ada anorganik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke organel penyusun sel. Nah, organel penyusun sel di sini ada basic feature of all cell. Jadi kalian ingat ada basic ini. Basic itu berarti dasar penyusun sel gitu ya. Ini harus kalian pegang, ada yang namanya membran plasma. Membran plasma ini di bagian sini. Ini ya, hampir luar membran plasma. Kemudian ada sitosol. Sitosol ini berupa cairan gitu ya. Cairan dan juga organel-organelnya. Nah, apa bedanya sitosol dan juga sitoplasma? Kalau sitosol ini dia berupa cairan dan juga organel yang ada di dalamnya. Ini kan cairan semua ya. Yang warna pinky ini cairan, tapi dia mengandung beberapa organel. Ada badan Golgi, kemudian ada sentriol, lisosom, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan sitosol. Ini kesatuan yang ada di sini. Nah, kalau sitoplasma ini dia hanya cairan. Cairan yang ada di dalam sel. Tidak termasuk dengan organel. Kemudian yang ketiga ada kromosom. Kromosom ini tentu ada di inti sel karena dia pembawa materi genetik. Nah, dan yang keempat ada ribosom sebagai tempat pembentukan protein gitu ya. Jadi ribosom ini nanti menempel di RE yang diproduksi di inti sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke organel penyusun sel ya. Kita akan bahas one by one. Yang pertama ada membran sel. Tadi membran sel udah terlihat. Dia berada di paling luar bagian sel gitu ya. Dia memiliki karakteristik sifatnya semi permeable gitu. Nah, kemudian dia juga tersusun atas molekul lemak dan juga protein. Tuh. Jadi ada glikoprotein dan juga ada glikolipid atau lemak. Dia fungsinya untuk apa gitu? Jadi fungsinya untuk melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam karena membran sel ini dia letaknya paling luar, so dia memiliki function untuk melindungi bagian sel yang paling dalam. Dan dia fungsinya juga memperkokoh sel. Bisa dilihat ya, jadi bentuknya seperti ini, berlapis-lapis. Jadi dia itu bentuknya lipid bilayer, ada dua lapisan yang tersusun oleh protein dan juga lemak. Fosfolipid bilayer. Kemudian dia fungsinya untuk apa? Karena dia fungsinya sebagai semi permeable, jadi dia lebih sensitif, lebih peka gitu ya, lebih selektif, maka dia sebagai pintu masuk untuk mengkontrol molekul yang akan keluar dan masuk sel. Jadi nggak sembarangan molekul itu bisa masuk maupun keluar dari yang namanya sel. Nah,
penyeleksinya itu siapa? Yaitu membran sel, karena dia memiliki karakteristik yaitu semi permeable. Jadi selektif, siapa yang mau masuk, siapa yang mau keluar, dia lebih selektif untuk menyeleksi itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya apa ya ini? Inti sel atau nukleus. Jadi ini ya, inti sel atau nukleus. Dia pokoknya di pusat gitu. Dia sebagai otak. Nah, kemudian dia bersifat organel terbesar dalam sel. Jadi nukleus ini kan bentuknya ini ya. Ini tuh namanya nukleus. Jadi kalian bisa compare nih di gambar antara satu dan lainnya. Nukleus ini memiliki ukuran yang cukup besar atau yang paling besar di dalam organel. Nah, kemudian nukleus ini dia terdiri dari kromosom, kemudian dia terdiri nuklear, ada nukleolus, ada nuklear pore, dan juga ada kromatin atau benang halus gitu. Nah, dia fungsinya untuk apa? Satu, dia pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian yang kedua, dia sebagai pembawa informasi genetik melalui kromosom. Nah, kemudian kita masuk ke organel ketiga, ada retikulum endoplasma atau RE. Nah, dia memiliki karakteristik hanya terdapat pada sel eukariotik gitu ya. Nanti kita akan bahas di apa sih bedanya eukariotik sama prokariotik. Jadi kalau retikulum endoplasma ini diingat-ingat hanya terdapat pada sel eukariotik. Nah, kemudian retikulum endoplasma ini ada dua nih, ada dua jenis. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga ada retikulum endoplasma halus. Nah, di bagian gambar ini yang smooth endoplasmic reticulum ini disebut RE halus. Bentuknya seperti ini. Dia nggak ada kandungan-kandungan yang menempel gitu ya. Jadi dia memang bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang RE kasar atau rogue endoplasmic reticulum, jadi dia ini terdapat bintik-bintik ini yang disebut dengan ribosom. Nah, RE kasar ini dia berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli dengan ribosom. Ciri-cirinya seperti itu ya. Nanti kalau kalian bisa lihat di gambar, kalau ada yang tempelan-tempelan butir-butir itu namanya ribosom, itu namanya RE kasar. But kalau tidak ada yang menempel atau ribosom tidak ada yang menempel, itu namanya RE halus. Dia tidak mengandung yang namanya ribosom. Kemudian dia fungsinya untuk apa? Jadi function dari retikulum endoplasma ini dia bertindak sebagai sistem transportasi internal yang memungkinkan molekul bergerak dari satu bagian sel ke bagian sel yang lainnya. Jadi RE ini diproduksi dalam nukleus, kemudian dia melewati RE ini sebagai alat transportasi untuk dialirkan ke bagian yang lainnya. Jadi dia sebagai alat transportation. Nah, kemudian yang kelima, yang kelima ini ada yang namanya ribosom gitu ya. Jadi ribosom ini tadi diproduksi oleh nukleus, kemudian dia melalui RE kasar untuk melanjutkan perjalanan ke bagian lanjutnya. Jadi RE ini, mohon maaf ribosom ini, jadi dia tidak memiliki membran. Dia bentuknya butiran-butiran seperti ini. Nah, kemudian dia berbentuk butiran yang melekat pada retikulum endoplasma dan ada juga yang hidup bebas di sitoplasma. Nah, jadi ribosom ini dia tidak semua yang diproduksi oleh nukleus ini dia menempel pada RE kasar, tapi ada beberapa part atau beberapa persen ada yang juga di sitoplasma gitu ya. Jadi hidup bebas soliter gitu. Nah, fungsinya sebagai apa sih ribosom ini? Fungsinya inti fungsi dari ribosom ini dia sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan yang namanya protein. Pokoknya diingat-ingat tempat di mana protein dibentuk itu terdapat pada ribosom. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Jadi badan Golgi ini dia organel yang berfungsi pada pemrosesan. Diproses dulu, kemudian dikemas dan juga disekresikan. Badan Golgi ini kalau digambar di bagian sini, di bagian dekat RE. Jadi yang dekat RE ini disebut dengan aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, badan Golgi ini bekerja secara erat dengan RE untuk memodif protein untuk diekspor oleh sel. Jadi ketika ribosom gitu ya, ribosom kan tadi kan menempel di RE kasar. Nah, di sini ada kerjasama nih antara badan Golgi dan juga RE untuk memodifikasi yang namanya protein yang akan diekspor oleh sel. Nah, kemudian Kemudian ini ada mitokondria. Kalau mitokondria ini dia
tempatnya di dalam sel tadi.